Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih pertolongan-Mu, pemeliharaanmu atas kami masing-masing. Bapa, kami mohon urapan-Mu untuk kami merenungkan firman-Mu ini. Berikanlah hikmat bagi hamba-Mu dan Bapak Ibu Saudara masing-masing, agar kami sungguh hari ini menikmati apa yang Tuhan sabdakan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini dari Amos pasal 5 ayat 18 sampai 20. Amos pasal 5 ayat 18 sampai 20. Demikianlah sabda Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perikop perenungan kita hari ini adalah seruan Nabi Amos atas umat Tuhan yang ada di Israel. Mereka menanti-nantikan hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, namun yang disampaikan oleh Nabi Amos saat mendengarkan bagaimana mereka menantikan hari Tuhan, Nabi Amos berkata, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Tuhan mau meluruskan konsep umat Allah akan hari Tuhan. Konsep umat Israel akan hari Tuhan merupakan hari di mana mereka akan menikmati kasih karunia Allah yang melimpah. Hari Tuhan dalam konsep bangsa Israel, mereka merasakan, mereka berpikir, mereka merasa bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang sangat membahagiakan, hari yang sangat menyenangkan, karena di mana mereka sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak Tuhan akan menikmati pembelaan Allah, akan menikmati kasih setia Allah, akan menikmati bagaimana Tuhan menghancurkan musuh-musuh mereka. Mereka berpikir bahwa hari Tuhan adalah hari yang luar biasa membahagiakan, karena mereka akan menikmati berkat Allah yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka lupa satu hal, bahwa hari Tuhan bukan hanya pernyataan berkat kasih karunia sebagai milik kepunyaan Tuhan, namun juga hari di mana Allah akan menyatakan penghukumannya. Allah akan menyatakan pengadilannya atas pemberontakan, atas dosa-dosa, sekalipun mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, namun hari Tuhan juga merupakan hari di mana Allah akan menyatakan kedaulatannya, kekuasaannya. Hari Tuhan bukan hanya hari di mana anak-anak Tuhan akan menikmati berkat kasih karunia karena status sebagai anak Tuhan, tetapi hari di mana anak-anak Tuhan, umat kepunyaan Tuhan harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Maka Nabi Amos berkata, apa gunanya hari Tuhan? Hari Tuhan itu hari kegelapan, bukan hari terang. Hari yang mengerikan. Dan saat hari Tuhan datang, saat waktunya Tuhan akan datang, umat Tuhan tidak bisa lolos. Digambarkan Bapak Ibu Saudara seperti sebuah kisah di sini ya, seperti ada seseorang yang lari terhadap singa. Singa ini digambarkan seperti singa Yehuda, di mana Tuhan akan datang menghakimi umatnya. Digambarkan dalam kitab Amos ini seperti seseorang yang lari dari singa.
Dia lari dan begitu lari dia merasa dia sudah jauh dari singa. Tapi begitu dia baru saja merasa aman karena singa itu telah jauh dari dia. Dalam kelelahannya dia membuka mata dan dia melihat seekor beruang mendatangi dia. Maka dia berjuang lagi, berusaha lagi lari. Dia merasa aman karena sudah sampai dekat dengan rumah. Begitu sampai di rumah dia masih dalam keletihannya karena telah lolos dari singa, lolos dari beruang, dan dia merasa aman. Waktunya sudah sampai rumah sekarang. Tapi apa yang dikatakan? Baru saja dia sampai di rumah, dia sandar di dinding, tangannya bertopang di dinding, namun seekor ular memagut dia dan matilah dia. Tuhan mau menggambarkan, mengajarkan umat Tuhan itu. Di hari Tuhan tidak ada seorang pun yang akan lolos. Apa yang telah dilakukan mereka, apa yang selama ini mereka pikirkan, bahwa karena mereka milik kepunyaan Tuhan, Tuhan hanya akan menghukum, Tuhan hanya akan bertindak atas musuh-musuh Israel. Tapi mereka yang hidup dalam pemberontakan, mereka sendiri umat Tuhan, tapi tidak sedang mencari Tuhan, sedang tidak mencari yang baik, tidak mencintai yang baik, tapi yang dicintai kejahatan. Mereka merasa cepatlah hari Tuhan, cepatlah hari Tuhan, supaya hari Tuhan itu datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini menjadi pelajaran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita, bahwa kita harus berpikir seimbang. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hari Tuhan? Hari Tuhan bukan hanya sekedar hari di mana Kristus menyatakan karya keselamatan, pengampunan dosa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan juga akan bertindak dengan tegas atas orang-orang yang telah melukai, yang telah menyakiti, yang telah membuat anak-anak Tuhan menderita, mengalami kesulitan dan kesusahan. Tapi ingat, hari Tuhan itu juga hari di mana Sang Tuhan mengajak kita, hamba-hambanya, mempertanggungjawabkan talenta-talenta yang telah dipercayakan kepada kita. Hari di mana kita sebagai anak-anaknya juga mempertanggungjawabkan bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Bapak Ibu Saudara, waktu kita ini terbatas. Hari Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi hari Tuhan itu pasti datang. Maka mari menggunakan waktu ini dengan bijaksana. Selama masih ada waktu, mari kita bertanggung jawab atasnya. Mari kita mengerjakan tugas kita sebagai seorang anak Tuhan yang dipercayai oleh Tuhan, mengurus suami, menolong suami. Kita lakukan tugas kita dengan maksimal. Suami-suami yang masih dipercayakan istri kepadamu, kasihilah istrimu dengan sungguh-sungguh selagi masih ada kesempatan. Bapak Ibu sebagai orang tua, selagi masih ada waktu sebelum hari Tuhan itu datang, betapa indahnya saat kita dipercayakan kepada kita anak-anak, maka kita akan mengembalikan anak-anak yang Tuhan percayakan itu dalam keadaan baik, dalam keadaan utuh, dalam keadaan yang maksimal. Bapak Ibu, pernahkah berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu bisa menimbulkan luka hati? Apa yang kita lakukan bisa menimbulkan ketidakutuhan hidup dari seorang anak. Saat kita mengasuh dengan sungguh, pada waktunya Tuhan datang, kita seperti mengembalikan harta milik kepunyaan Tuhan dalam kondisi baik. Bapak Ibu, sudahkah kita menjaga hati anak-anak kita sebab mereka adalah milik kepunyaan Tuhan? Sudahkah kita memperlakukan mereka sebagai milik kepunyaan Tuhan yang akan kita pertanggungjawabkan? Sudahkah kita
sebagai anak memperlakukan, menghormati orang tua kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat kita? Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mempertanggungjawabkan dan siap mempertanggungjawabkan, menolong anak-anak laki-laki Tuhan yang dipercayakan sebagai suami bagi kita kaum wanita, dan sebaliknya? Hari Tuhan pasti akan datang, hari di mana kita akan memperoleh mahkota, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap hal yang Tuhan percayakan. Mari kita mengisi hari kita, mengisi kegiatan kita dalam seminggu ini ke depan dengan hidup penuh tanggung jawab dan bersiap mempertanggungjawabkan jika sewaktu-waktu Tuhan datang atas kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami melakukannya. Hamba mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini dalam pergumulan. Tuhan, berkati mereka yang sedang dalam sakit penyakit. Allah berikan kekuatan menanggungnya. Allah berikan kecukupan dana untuk mereka berobat. Tuhan berkati supaya ada orang-orang baik yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Tuhan berkati ada keluarga yang mengasihi, ada keluarga yang memperhatikan di tengah sakit penyakit mereka. Yang bergumul keuangan, Tuhan perhatikan. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat lancar dan berkat-Mu Engkau alirkan. Tuhan berkati apa yang mereka usahakan. Terpujilah nama-Mu. Ada anak-anak Tuhan yang sedang menjerit karena dalam penderitaan, dalam penganiayaan karena iman. Tuhan juga berkati mereka. Hamba-hamba Tuhan, para misioneri, Tuhan juga jaga lindungi kami anak-anak-Mu agar iman kami terus semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga pada waktunya hari Tuhan datang, kami menikmati berkat Allah. Tuhan menolong memberkati kami sehingga hari-hari kami dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.